Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala faslun wa arkanus sholati sab'ata asyara ilahirhi. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Masih para jamaah sekalian akan menjelaskan tentang sholat dari sisi fikih. Maka kalau sholat dari sisi fikih itu harus terpenuhi dua hal agar dianggap berpahala. Satu, dipenuhi syaratnya, kedua dipenuhi rukunnya. Jadi kalau dalam fikih begitu. Kalau dalam tasawuf, sholat itu dilihat bukan dari syarat rukun, tapi dari khusyuknya, konsentrasi. Makanya kalau pembahasan tasawuf berkaitan dengan sholat, itu bukan menjelaskan rukun dan syarat, tapi menjelaskan bagaimana seseorang bisa memperoleh sholat yang namanya khusyuk. Tapi sebelum khusyuk, kudu dipenuhi dulu syarat dan rukunnya. Jangan mentingin khusyuk, ingat kepada Allah. Ntar nggak pakai syarat, nggak pakai sholat, syarat nggak ada pakai rukun, maka jadinya jadi eling. Dia eling. Udah sholat? Udah tadi, udah ingat sama Allah gitu. Dan ada sekarang. Cuma kalau di negara itu dianggapnya bukan agama, aliran kepercayaan. Nah untuk fikih maka kita kemarin sudah tentang syarat, sekarang rukun, faslun. Bermula ini suatu pasal. Wa arkanus sholati, dan bermula rukun sholat sab'ata asyara, itu ada 17. Kitab Tanwirul Ulum sama, Sapinah juga begitu, Dul Qorib Takrib juga begitu, 17. Kalau nanti ada hitungan berbeda, itu beda pandangan tentang tumakninah. Ada yang disatukan tumaninah dengan rukun fi'liynya, ada yang dipisahkan. Awaluha, jadi kalau niat itu awaluha yang pertama nih dari rukun sholat adalah an-niyatu, niat. Niat itu gimana? Wa mahalluha al-qalbu. Niat mah tempatnya di mana? Hati. Kalau pakai usolli niat bukan? Bingung juga kan? Usolli mah bukannya niat, talafud namanya. Cuma orang kampung mah niat sholat maghrib, usolli mah bukan niat, talafud, melafadzkan niat. Tetap niatnya mah di dalam hati. Orang usolli fardhu dhuhri sampai sampai begitu, tapi dia gini, Allah, kosong aja, nggak sah Pak. Kosong hatinya, nggak ngomong. Saya niat sholat duhur, saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat, nggak ada ngomong begitu hatinya. Walaupun dia usolli nyampe doer, nggak sah, karena belum niat gitu. Jadi bapak-bapak kalau ngejelasin niat, yang penting jangan bukan usollinya, tapi
diajarin artinya kudu ngomong. Nanti ngomongnya berapa hal, dilihat sholatnya. Kalau sholatnya fardu, maka niatnya itu ada 3 hal yang harus ada di hati tuh, ngeretegnya apa? Pertama fi'lun, kerjaan. Lafadznya apa? Usolli, gitu. Yang kedua apa? Ta'yin. Ta'yin apa Pak? Menghususkan, menentukan sholatnya sholat apa? Duhur. Berarti usolli, duhur. 3 lagi apa? Fardu. Lafadznya apa? Fardon. Usolli fardo duhri. Gitu. Jadi di ketika gini nih, Allah, maka 3 hal itu udah ada tuh. Allah, ngeretek di hati. Saya niat sholat fardu duhur. Clear. Nggak nyebut rokaatnya, itu mah kalau bisa. Kalau kagak mah nggak apa-apa. Tapi 3 hal harus terisi ketika kita takbiratul ihram dari dari Allahu Akbar sampai R itu perlu ada tuh 3 hal. Kalau nggak ada nggak sah. Dan barnya dari Allah sampai bar nggak boleh hilang, nggak boleh begini. Allah, nggak boleh, nggak sah. Jadi A sampai R itu kudu kedengeran, ayusmi'a nafsahu, kudu memberi dengar sama kupingnya. Nggak usah kenceng-kenceng, tapi kuping kita kedengeran. Kalau udah aki-aki budek gimana? Ya usah ukuran kedengeran aja. Waktu dia sehat, dia nungguin sampai kedengaran kupingnya, kagak kedengeran, apa dia usolli, ya tetap orang budek dia mah. Itu mah di luar normal. Jadi yang seukuran kedengeran aja. Waktu dia sehat ngomong Allah, udah cukup kedengeran, ya udah, nanti udah tua juga segitu kan sampai Allah. Itu kenapa sampai kencang benar, udah budek dia mah. Kata ngaji katanya suruh ngedenger kupingnya. Jadi kupingnya udah budek, ya dia tambah kencang, makin budek makin kencang. Allah. Dia masih belum kedengeran juga, orang budek. Nggak ukuran budek begitu Pak, yang normal. Tuh kalau niat tuh kudu begitu tuh, kudu jentre. Coba masih ada orang niat, bibirnya mah usolli, sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati, yang panjang. La lillahi ta'ala. Allah. Gitu. Nggak sah. Gitu Bapak-bapak sekalian. Makanya penting yang ngaji itu begitu. Kalau tidur mah nggak penting. Kecuali lagi benar-benar ngantuk baru tidur penting. Kalau kayak sekarang mah lagi begini mah nggak penting tidur. Wa mahaluha al-qalbu, jadi hati itu diajarin ngomong. Gitu. Bahwa hati kita tuh sering ngomong. Makanya dzikir juga namanya dzikir hobi. Itu kudu diajarin ngomong. Allah, 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 Allah. Ini nih, dia ngomong Allah, Allah. Bukan mulut yang ngomong Allah, Allah, Allah. Nanti dia jadi mesin Pak, mesin ngomong Allah di dalam hatinya. Walaupun mulutnya nggak ngomong Allah, tapi ini ya nih Allah, Allah. Itu namanya dzikir apa tadi? Iya, bukannya kopi, taruh dzikir susu lagi. Kalau di Batu Ceper mah itu Pak, tentang susu tuh. Ada yang ngutangin susu kalau di Batu Ceper. Ngutangin susu pada mau Pak? Maksudnya susu dikutangin. Di Batu Ceper, di sini juga banyak ya yang ngutangin susu. Bukan yang ngutangin itu, bukan. Susunya dikutangin maksudnya. Wajibu, dan wajib. Nggak nyambung kan tentang ngutangin susu. Emang IQ-nya aduh kurang cerdas. Maksudnya ngutangin susu tuh, susu dikutangin, bukan ngutangin. Ntar nyariin ke Batu Ceper, siapa yang ngutangin susu? Ketawain sama orang. Di kampung lu juga susu mah dikutangin.
Itu niat. Jadi niat mah ingetin tempatnya di mana? Di hati. Kudu ngeretek di hati. Kalau bahasa orang kampung mah ngomong gitu. Ngomongnya terbatas waktunya, mulai dari A sampai R. Allahu Akbar. Terus sampai segitu dah tuh waktunya. Sebelum A udah usolli, bukan. Itu mah talafuz. Ada nggak orang ngomong usolli pakai takbir? Ya nggak bisa deh, orang mulutnya satu usolli Allah, ya kagak bisa, itu gimana? Jadi usolli itu mulut yang ngomong, nanti dituin di dalam hati. Wa mahaluhal qalbu, tempatnya itu hati. Kemudian apalagi niat itu terkait wa yajibu lan wajib. Niat apa? Niat wajib dan wajib apa? Antakuna, bahwa ada dia niat itu makrunatan, dibarengi niatnya bitakbiratul ihrami, dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram kan Allahu Akbar, dibarengin tuh sama itu tuh niatnya. Oh berarti niatnya yang benar, kudu hati yang retek. Karena nggak mungkin orang ngomongin takbir sambil dia niat, nggak mungkin pakai ngomong mah. Berarti ada dua pekerjaan tuh, mulutnya ngomong usolli, setelah itu ngangkat tangan Allah, artinya ngomong saya niat sholat fardu maghrib. Kalau bisa mah mustaqbilal kiblati, kalau bisa, kalau enggak mah itu aja 3 hal. Semua kita pikir begitu Pak. Mulai dari Sapina sampai kemudian besar tuh begitu cara menjelaskan niat. Sekarang faidah kanat, maka jika ada as-sholatu opo sholat fardhu iku fardu. Kalau sholatnya fardu gimana? Pasuru tuha, maka syarat niat itu salah satu 3. Jadi nih buat Pak Kiai Masan nih, kalau pengen ngarang buku ya, mau saya pengen ngarang buku. Buku itu yang namanya karya kita, itu cuma bahasanya doang yang diganti. Isinya mah sama. Ketika bahasanya diganti, berbeda dengan orang, tuh buku itu karya kita. Gitu. Kayak Tanwirul Qulub, apa yang berbeda? Nggak ada. Yang berbeda apanya? Bahasanya. Oh dalam Jurumiyah, dalam itu mah apa namanya Sapinah mah, dia bahasanya makrun an-niyatu al-qasdu. Makruna, apa makrunatan bil, tuh begitu ada bahasanya. Ini mah berbeda bahasanya. Nah kalau udah berbeda dengan apa yang kita masuk, kemudian kita tulis ulang dengan bahasa kita, itu namanya udah karya kita tuh. Kita boleh klaim itu karangan saya, gitu. Bapak juga kalau mau jadi penulis silakan Pak. Bapak mau jadi penulis, gitu. Nulis apa gue ya? Nulis apa bahaya? Jadi kalau dalam apa ini mah pengetahuan aja, dalam filsafat ilmu Pak, orang sekolah sampai S Kemong 3 yang dilatih tuh. Jadi sampai S berapa juga tetap 3 Pak. Dari SD, dari TK sampai SD, SMP, SMA, S2 1, S2, S3, belum ada S4 ya Pak. Sempat esteler, itu semua ada SS-nya. Tetap yang di poin mah 3 pendidikan. 1 belajar baca, gitu. Mau dia S berapa juga. 2 belajar nulis. 3 belajar ngomong. Tuh orang lulus pendidikan apa enggak tuh kalau 3 hal itu ada. Orang sampai S3 doktoral tapi ngomong ora bisa, nulis kagak ada. Lah itu mah jangan sekolah, ini kan jualan uduk ketahuan, gitu Pak. Jadi anak kita tuh kalau sekolah itu apa standarnya? Bisa ngomong, bisa nulis, bisa baca. Emang bisa baca apa? Bisa baca tuh bacanya bisa, kemudian narik kesimpulan bisa. Nah itu namanya udah lulus tuh bacanya. Sebab ada orang bacanya lain, kesimpulannya lain. Ada banyak Pak. Bacanya itu apa maksudnya? Maksudnya begini nih, begini. Tapi kemana-mana maksudnya begini-begini. Itu namanya belum lulus bacanya.
Itu. Jadi kalau baca sesuai dengan teks, kemudian dia narik kesimpulan benar, berarti udah lulus tuh. Itu kalau orang udah begitu Pak, S5 juga pantas gitu mah. Kalau ada. Kalau belum ada kita buat toh S5. Melebihi dari es kemong. Nah kalau misalnya sholatnya itu sholat fardu, ingetin sholatnya fardu, maka syaratnya niat itu ada 3. Yang tadi dibilang tuh, pertama adalah al-qasdu. Bahwa qasdu itu apa? Ayaksida, bahwa seseorang bermaksud atas sholati, untuk mengerjakan tingkah sholat. Pertama tuh, jadi usolli, saya sholat, itu namanya al-qasdu. Saya sholat, saya pengen sholat, saya mau sholat, al-qasdu. Kalau bahasa Sapinau gitu, makrunatan bil fi'li, dibarengi dengan pekerjaan, atau muktaronan, bukan makrunan. Kalau dalam Sapinau namanya muktaronan bi fi'lihi. Muktaronan. Kalau sini makrunan ya sama-sama juga. Cuma beda apa namanya tasrifannya. Nah kalau ada kita nulis ulang dengan bahasa kita, itu namanya udah karya kita. Gitu. Itu adalah ayaksida, seseorang bermaksud atas sholati, untuk melakukan sholat. Yang kedua apa? Wata'inu, yang kedua menentukan. Apa itu? Bi ayyu ayyinaha, dengan bahwa ayyana yu'ayyinu bi ayyu ayyinaha, dengan cara orang menentukan. Sholat itu ditentukan bismiha, dengan namanya disebut. Usolli fardhu duhri, sebut. Kalau sholatnya sholat fardu. Udah ada 3 tuh. Yang ketiga terakhir apa? Selain ta'yin, yang ketiga itu adalah waniyatul fardiyati, kudu disebut fardunya. Jadi kiai-kiai kita, guru-guru kita dulu udah nyebut usolli fardhu duhri, udah mantap. Begitu. Nah, tinggal tugas kita apa? Tadi hati kita ngomong, saya niat sholat fardu, saya niat sholat fardu duhur, saya niat sholat fardu asar. Kapan ngomongnya? Tadi bitakbiratil ihram. Nanti ya Pak, kalau belum begitu udah benerin Pak sholatnya. Biarinlah yang lalu mah, Allah mau maaf ini Pak. Kemudian diterima lah. Yang dulu mah namanya juga ya orang lah. Kata Allah, ya udah maklum, gue mah maklum. Jangan putus asa. Yang penting kita benerin karena udah tahu begitu caranya. Bahwa ada juga orang mungkin nggak tahu, dia baca di YouTube atau gimana. Jadi sholat itu dia mah terjemahin bukan hatinya tuh ngomong usolli, dia mah Allahu Akbar. Sholli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblat ya dalil ta'ala. Allah sini ngomong Allah Maha Besar. Ya kagak sah gitu. Allah Akbar mah nggak perlu diterjemahin, perlu diomongin. Orang kagak ada urusan. Yang perlu diomongin hati kita tuh kalau niat tadi tuh 3 hal. Apa tahu Pak? 1 apa? 3 hal itu apa? 1 al-qasdu. Maksudnya sholat apa? Maksudnya mau ngapain nih? Sholat. Kedua apa? At-ta'yinu. Ketiga apa? Bifardia. Jadi 3 hal tuh, ngerjain sholat fardu duhur. Udah beres, selesai itu kita tuh ngaji. Baru 1 doang, baru niat sholat, waktunya udah mau habis. Baru 1. Ya begitu mah ngaji mah santai aja, tapi begitu Pak. Sekarang kita naik, bukan sholat fardu. Gimana sholat kalau sholat sunnah? Wa in kanat, dan jika ada sholat itu naflan, sholat sunnah, yang sholat sunnah yang muayyanan, yang tertentu. Seperti apa sholat sunnah tertentu?
bangun malam. Udah tertentu tuh Pak. Bangun malam. Kenapa disebut sholat bangun malam? Karena kita bangun tidur. Tahajud tuh ngelindur. Bahasa asli mah tahajud tuh ngelindur. Jadi orang tahajud tuh ada orang yang sholat lagi ngelindur. Kalau nggak ngelindur nggak sah sholat tahajudnya. Kudu tidur dulu. Gitu. Pas tidur bangun ngelindur. Karena orang baik ngelindurnya nyari wudhu. Kalau kurang baik nyari WC, kencing tidur lagi. Itu orang baik oke ngelindur ya. Oh, udah itu wudhu, udah wudhu mah full, udah bukan ngelindur, udah serius namanya. Jadi tahajud itu artinya hajjada yuhajjidu, tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan, cenghar, bangun dari tidur. Orang kampung menyebutnya ngelindur. Karena ada suka yang ngelindur jalan Pak, ngelindur jalan. Salah satu orang tahajud tuh ngelindurnya jalan dia, mau wudhu maksudnya. Sampai keluar kadang-kadang ada orang ngelindur sampai keluar, udah keluar balik lagi dia ke dalam, tapi matanya masih merem baik. Ada orang begitu Pak, itu mah ahli tahajud, maksudnya tukang ngelindur beneran itu. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih tahajud tuh nggak ada kalau orang belum tidur. Kalau orang pengen dia nggak tidur tapi pengen bangun malam boleh, ya boleh. Tapi niatnya jangan tahajud. Gitu, qiyamul lail. Mendirikan sholat malam. Kalau udah bahasa tahajud tuh kudu ada syaratnya. Kudu tidur walaupun sebentar. Itu namanya tahajud. Dan tahajud itu sholat yang ditentukan. Ada muayyanan, karawatib juga begitu. Rawatib tuh, qobliyah, ba'diyah, itu semua muayyanan dia. Nggak bisa orang sholat ba'diyah duhur tapi ngerjainnya asar, nggak bisa. Dia mah udah tertentu. Sama tahajud nggak bisa ngerjain sholat duha jam 12 siang. Ngapain lo tahajud Pak? Kagak bisa Pak. Walaupun bangun tidurnya tidur juga nggak bisa. Tahajud mah udah ada malam. Ngelindur mah bener ngelindurnya, tapi tidur siang nggak bisa tahajud. Dia mah udah muayyanan, waktunya tertentu. Orang sholat hajat ya kudu ada kebutuhannya. Kalau ada gue mah pokoknya senang sholat hajat, kagak bisa. Kalau udah ada hajatnya nggak pernah. Ya terserah mau kebutuhan spiritual, ya Allah saya pengen futuh. Nah kebutuhan tuh namanya sholat hajat 2 rakaat. Tahu maksudnya futuh? Tahu Bapak? Futuh tuh kebuka. Kalau ngelihat orang tuh kelihatan semuanya, sampai dalam-dalamannya kelihatan. Bukan, futuh tuh kalau ngaji ketemu, namanya futuh. Orang pesantren nyebutnya futuh. Ngajinya sampai mentok dia mah, itu namanya orangnya futuh. Itu. Kalau ngaji tuh jentre jelas, dianya karena udah jelas. Jadi kalau ngajarin muter-muter, itu jangankan muridnya, dianya sendiri belum ngerti. Iya Pak, kalau ada orang ngajar muter-muter, itu artinya dianya juga yang belum ngerti. Kalau ditanya ngerti, boro-boro Pak, orang Bapak juga kagak ngerti. Bapaknya masih puyeng baik. Karena nggak mungkin murid itu ngerti kalau yang ngajarinnya itu belum ngerti. Nggak mungkin. Kan transfer. Bapak kalau mau transfer kudu punya duit nggak? Ada nggak orang pengen transfer nggak punya duit? Ada kalau minjem. Orang namanya orang transfer kudu ada duitnya, enggak ada gimana. Kemudian apalagi, maka kalau sholatnya fardu yang muayyana, sholat sunnah yang muayyana, sholat sunnah yang udah ditentukan, maka falaha syartoni, maka buat yang begitu sholat sunnah yang ada ditentukan 2 syarat. Kalau sholat fardu tadi syaratnya berapa? Iya, pintar. 1 bahasa Indonesia lah, kagak tahu mah. 1 apa? Bermaksud. 2 apa? Ditentuin. 3 apa? Fardu. Coba, kalau sholatnya fardu berapa syaratnya? 1, 2, 3, iya, 4, nggak ada.
Sekarang kalau sholat sunnah nih, sholat sunnah yang apa? Yang muayyanan, yang ditentukan. Maka syaratnya dua. Satu, al-qasdu. Tadi apa tadi al-qasdu itu? Bermaksud. Maksud itu bahasa Arab, Pak. Maksud. Berqasd. Cuma maksudun, yang dimaksud. Jadi Bapak kalau pengen ada tujuan itu namanya dimaksud. Ngapain datang kemari? Ada yang dimaksud, ya pinjam duit ya. Oh, jadi dia datang ke situ karena ada maksudnya dia pinjam duit, itu dimaksud namanya. Jadi datang orang tuh begitu, tumben kemari. Iya, aduh maaf ada yang dimaksud. Ya, udah ngomong gitu Bapak kudu awas Pak, lu jangan-jangan pinjam duit sama gua. Udah gue mah nggak biasa minjemin, gue kasih aja loh. Perlu berapa? 2 juta nih. Bawa. Gitu. Demen Pak teman-teman kalau begitu Pak. Sering dia nggak maksud kalau gitu. Datang lagi, aduh maaf ini ada yang dimaksud. Gitu. Gue udah tahu loh. Kasih lagi. Pasti orang banyak yang pada berkunjung Pak. Semua niatnya ada yang dimaksud. Jadi kudu paham kalau ada yang dimaksud tuh kudu ngeluarin duit. Terus ada satu tuh al-qasdu, yang kedua wa ta'yin. Jadi kalau Bapak sholatnya fardu, misal sholat taraweh, nggak usah ada itunya fardunya, saya niat sholat tarawih, udah begitu. Saya niat sholat tarawih atau saya niat tarawih, cukup Pak. Allahu Akbar. Di hati ngomong saya niat sholat tarawih. Sholat tahajud gitu. Cuma kan di kita mah tetap Pak. Usolli sunnatat tahajudi. Nggak perlu disebut di sunnah juga sah. Saya niat sholat tahajud. Karena nggak ada kewajiban menyebut sholat sunnah. Kalau disebut gimana ya bagus. Gitu. Disebut lagi di hati itu 3, 4 rakaat, 7 rakaat ya bagus kalau bisa. Makanya niat itu ada yang bahasanya niat itu niat urfi. Bapak udah pernah ke Monas belum Pak? Siapa yang belum? Kebangetan amat. Bapak udah tahu gambar Monas Pak? Bapak bisa ngebayangin Monas? Bisa. Nah, ngebayangin begitu sepintas itu namanya urfi. Gitu. Bapak bisa ngebayangin Monas tuh paling atas emas ini sampai detil. Bisa? Nggak? Bisa nggak? Ya kalau begitu mah kudu ahlinya dan lama. Bisa begitu gimana? Ya kudu detil. Itu mah niatnya lebih tinggi Pak. Bukan niatul urfi itu mah. Banyak kalau dalam kitab fikih itu niat itu mulai dari takbiratul ihram harus betul-betul nanti selesai sampai salam. Jadi assalam, baru tuh selesai niatnya. Waktu kita mah boro-boro sampai salama, orang setelah takbir juga udah kemana-mana pikiran, boro sampai salam. Ini boro sampai salam, takbiratul ihram udah selesai, Allahu Akbar, masih anteng. Ntar baru Allahu Akbar kabiro. Apalagi imamnya lamaan, udah makin anteng baik. Bukan anteng khusyuk, pikirannya kemana-mana. Besok gimana ya? Waduh kayaknya begini. Udah imam baru Allahu Akbar, baru dia berhenti Allahu Akbar. Rukunya lama lagi, ngelamun lagi Pak. Gitu. Kita mah belum sampai. Yang niat sampai dari akbar sampai assalamualaikum ada di niat. Itu udah kelas antep. Bukan kelas berat lagi tuh mah, kelas antep. Sekarang ada lagi, ternyata dalam pelaksanaan sholat ada yang sholat sunnah mutlak, wa inkanat, dan jika ada sholat itu naflan mutlakon, niat sholat sunnah mutlak, nggak punya keperluan, nggak punya apa, bukan tahajud, bukan duha, nggak ada kaitan dengan waktu, qobliyah bukan, ba'diyah, emang pengen sholat aja. Itu namanya niat sholat mutlak, sholat sunnah. Nah kalau sholatnya seperti begitu, falaha sartun wahidun.
Cuma satu doang. Kalau di Sapinah mah wadarojatun niyati salah satu. Kalau di Sapinah gitu. Derajat niat itu ada 3. In kanat sholatu fardhon gitu kalau dia. Nah, ternyata di sini sama aja isinya tapi bahasanya beda. Maka bahasa beda itu boleh kita klaim ini yang karya saya. Itu. Jadi kalau buku itu nggak ada yang murni, satu buku semua murni itu nggak ada. Menurut para ahli kalau orang bikin buku itu yang baru itu paling 2%. Gitu. Yang lainnya yang udah pernah ada orang. Gitu, yang baru itu menjadi catatan-catatan kayak kitab ini nih, kayak kitab apa ini? Apa ini? Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu dianggap hebat, bagus. Kenapa? Ada sesuatu yang baru dalam kitab Tanwirul Qulub itu apa? Pembahasan ternyata orang setelah belajar tasawuf pun belum selesai. Kudu wajib bertoriko. Makanya buku ini mah bukan buku ini mah. Tuh, buku pakai master tuh ya, buku itu 4 disiplin ilmunya. Biasanya orang kitab-kitab yang lain tuh tauhid, fikih, tasawuf. Udah segitu. Kalau ini mah tambah satu lagi, toriko. Pengarang kitab ini torikohnya adalah Naksabandiyah. Makanya beliau tuh menjelaskan dalam kitabnya, kitab Tanwirul Qulub. Orang itu salah satu kaulnya begini. Layan bagi tidak pantas lil alimi buat orang yang alim. Nggak pantas apa? Ayak na'a bahwa dia cukup, merasa cukup dengan apa? Bima alimahu, dengan ilmu yang hanya dia ketahui. Itu. Fa innamal wajibu, hanya saja wajib lil alim bagi orang alim ayajtami'a, bahwa dia berkumpul dengan ahlat toriko dan berkumpul dengan orang-orang yang biasa bertoriko. Lihat dulu supaya ahli toriko itu menunjukkan kepada orang itu tentang torikotal mustaqimah, tentang torikoh yang lurus. Jadi kalau dalam kitab-kitab Sulam Taufik, Riyadul Badi'ah, kalau Sapinah mah murni fikih, Riyadul Badi'ah dan lain-lain kitabnya itu 3, tapi ini mah 4. Baru nih satu-satunya kitab yang menjelaskan satu buku 4 disiplin ilmu. Tasawuf, apa tadi? Akidah, fikih, tasawuf, toriko. Nah kalau kayak masa mau ngarang boleh juga. Torikonya apa? Toriko odong-odong apa-apa. Terserah aja dengan bahasa yang baru. Maka kalau itu dibuat sama kita dengan bahasa baru, kita boleh. Nih karya saya nih. Gitu. Jadi penulis Pak. Kalau Bapak juga mau jadi penulis nggak apa-apa. Gratis jadi penulis Pak. Asal bisa aja mau yang ditulisnya apa. Tuh. Nah selesai itu. Wa in kanat naflan mutlakon. Maka kalau sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak, kalah hasartun wahidun. Apa syarat yang satu itu? Al-qasdu. Cuma ngomong begini deh, gua sholat. Nah, di hati tuh lagi. Allah ngomong, gua sholat. Pesan. Udah masuk belum? Udah ya. Itu tinggal Bapak mau sholat apa. Sholat tahajud berarti yang kudu diomongin di hati apa? 2 hal. 1 al-qasdu, 2 at-ta'yinu. Qasdu itu apa? Maksud. Kalau teksnya gimana? Usolli tahajud. Atau kalau mau ditambah lagi usolli sunatat tahajudi. Boleh. Kalau sholat fardu itu berapa? 3. 1 al-qasdu, 2 at-ta'yin, 3 al-fardiyah. Jadi kalau sholat fardu pakai usolli fardhu dhuhri. Kalau nggak ada fardunya nggak sah niatnya Pak. Gitu. Saya niat sholat duhur nggak sah. Saya niat sholat fardu duhur. Ini yang ngomong. Makanya sebagian orang tidak mementingkan pakai usolli itu. Sholat pakai usolli.
Berhubung kita mau udah dari dulu begitu, soalnya pakai aja Pak. Karena di sini juga ada alasannya. Wayusanu, katanya tuh. Landen sunahaken dan disunahkan anutku opo ngomong bil dengan sesuatu yang diniatkan. Wa niatul ada dan juga ngomong niat sekarang ngerjainnya. Awil kodo atau niat kodo. Makanya kalau kita niat kodo nih, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati, kan kita mah adaan. Kalau kodoan lillahi ta'ala. Gitu. Kudu disebut. Tapi disebut dalam lafaz. Kalau di hati mah tadi tuh 3 hal doang. Gitu ya. Udah selesai. Satu aja dulu niat. 2 minggu lagi ngaclok lagi kayaknya. Ingetin makanya. Kemarin tahu bener tuh kagak? Kemarin bener ya? Habis itu ya? Iya. Kan seingetnya. Wasaniha, besok nih 2 minggu lagi yang kedua takbiratul ihram. Udah selesai ya. Udah pada pinteran. Alhamdulillah. Kita tutup dengan Ummul Quran. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Pak, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.